Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dengan NPM 101211149. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan memaparkan beberapa materi dari materi 1 sampai materi 5. Yang pertama ada Marifatullah. Urgensi mengenal Allah, kepentingan mengenal Allah. Marifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Allah sang pencipta alam atau Allah Rabbul Alamin. Karena al-maudu pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob arti aslinya yaitu yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam lainnya. Kemudian ada dalil nakli, nas yang tertulis. Allah berfirman dalam Quran surat 6 ayat ke-19. Dalam tafsir Al-Jalalain diterangkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi SAW, "Bawalah kepada kami saksi terhadap kenabianmu, karena ahli kitab mengingkarimu." Ayat ini tuh menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuannya diturunkan Al-Quran itu kan untuk memberikan penjelasannya atau petunjuk hidup bagi orang umat muslim. Kemudian ada dalil akli atau akal logika. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli, akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Karena itu Allah telah mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat 3 ayat ke-109, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian ada dalil fitrah, naluri atau sunatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-172. Ayat ini jadi mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tanduk kepada Allah. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka akan dipastikan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Marifatullah juga mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan atsimar, buah, hasil atau pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Kemudian ada beberapa ini. Yang pertama ada al-huriyah, kemerdekaan. Yang kedua ada at-tumaninah, ketenangan. Yang ketiga ada al-barokat, keberkahan. Yang keempat ada al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Yang kelima ada dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga. Yang keenam ada mardatillah atau keridhaan Allah Ta'ala. Materi yang kedua ada at-thoriq marifatullah, cara menuju marifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluk secara langsung dan dapat dilihat seperti kita.
seperti kita melihat sesama makhluk, bahkan selagi kita boleh nampak dengan mata kepala kita, maka itu bukanlah Tuhan. Ada tahapan ma'rifat. Yang pertama ada syariat, yaitu syariat secara harfiah berarti jalan yang lempeng atau jalan yang seperti air terjun. Yang kedua ada tarekat, yang merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Yang ketiga ada hakikat. Hakikat adalah kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Kemudian ada makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berasal dari kata arafa, ya'rifu, irfan, makrifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Kemudian ada golongan yang menjelaskan tentang ma'rifatullah. Yang pertama ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah ini adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Kemudian yang kedua ada ayat kauniyah, adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Nih saya akan mengasih tahu ya ciri-ciri orang yang telah mencapai makrifat. Yang pertama, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah. Yang kedua, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Yang ketiga, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Yang keempat, amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian ada metode Islam. Jadi mengenal Allah itu dalam metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami dengan cara menggunakan al-aq atau akal, al-fitrah atau fitrah, as-sam'u pendengaran, dan al-basar untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran atau al-qauliyah firman Allah, al-mu'jizah mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat manusia dan hewan. Saya juga akan menjelaskan beberapa keuntungan menggunakan metode Islam. Yang pertama ada tasdik, membenarkan. Yang kedua ada menghasilkan iman. Tasdik yang membenarkan artinya yaitu membenarkan. Adapun yang dimaksud dengan bacaan tasdik adalah bacaan yang diucapkan selepas membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua menghasilkan iman, yaitu metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara beruntun sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula metode selain Islam, yaitu dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yaitu mengandalkan al-hawas, panca indera, dan akal atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Kemudian ada dampak menggunakan metode selain Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Kemudian yang ketiga ada al-hawani mi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Ada yang pertama ada maradus syahwat, yaitu berkaitan tentang penyakit hati, nafsu, dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Adapun maradus syubhat berkaitan dengan masalah akal dan logika, berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau hawas, jahil, ragu-ragu, menyimpang atau lalai. Solusinya nih, saya akan memberikan solusi tentang gimana sih menghindari maradus syahwat yang berkaitan tentang penyakit hati, nafsu, dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Solusinya adalah hati atau kolbun yang kita harus miliki, yaitu mukhlisanalahudin. Kemudian solusi untuk maradus syubhat yang berkaitan tentang akal dan logika yang menimbulkan keraguan atau was-was, yaitu hidup di dunia ini harus mempunyai tujuan hidup, dan menurut Al-Quran tujuan hidup yang benar itu adalah mencapai maridhatillah. Kemudian yang berikutnya, materi berikutnya ada al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah.
Pada dasarnya, keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak dini diciptakan. Dalil tentang keberadaan Allah yang pertama ada ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Yang kedua ad-dalilul hisi, dalil yang dapat dirasakan oleh indera. Yang ketiga ada ad-dalilul aqli, dalil akal. Yang keempat ada ad-dalilul wahyu, dalil wahyu. Yang kelima ada ad-dalilul tarikhi atau dalil sejarah. Nih, saya akan contohkan beberapa ciri pribadi bertauhid. Yang pertama itu memiliki komitmen yang utuh dengan Tuhannya. Yang kedua menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah. Yang ketiga bersifat progresif. Ada pula tujuan tauhid bukan hanya sekedar untuk diketahui ataupun diakui saja ya, tetapi harus mengandung hal yang bermanfaat bagi manusia, yaitu membimbing manusia ke jalan yang benar dan hebat, sekaligus mendorong manusia untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang ketiga, sebagai sumber dan motivator perbuatan kebijakan, mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Kemudian ada tauhidillah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada, yuwahidu, tauhid, dan yang arti harfiahnya yaitu menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa tauhidillah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah tauhidillah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kemudian ada rububiyatullah, yaitu pencipta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat kedua. Yang kedua ada pemberi rezeki. Allah berfirman dalam As-Surat 51 ayat ke-57 sampai 58. Pemilik, Allah berfirman dalam surat An-Nas ayat kedua. Raja, Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat keempat dan An-Nas ayat kedua. Mulkiyatullah, yang pertama ada pemimpin. Allah berfirman dalam Quran surat 7 ayat ke-196. Yang kedua ada pembuat hukum. Allah berfirman dalam surat 12 ayat ke-40. Yang ketiga ada pemerintah. Allah berfirman dalam surat 7 ayat ke-54. Kemudian ada yang dituju. Allah berfirman dalam surat ke-6 ayat ke-162. Materi berikutnya ada al-hayya fi zilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang diakui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus salih. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ada zat Allah, yaitu keberadaan atau ekstensi Allah itu sendiri. Pengertian ini jadi merupakan terjemahan dari kata zat yang paling mendekati, atau maksudnya adalah ekstensi. Istilah ini menunjukkan sesuatu yang ada, segala yang ada disebut zat. Kemudian ada yang kedua ada sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 20 dalam 4 bagian. Yang pertama ada sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, jumlahnya hanya ada satu, yaitu wujud. Kemudian ada sifat salbiyah yang melekat kepada Allah yang menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Sifat ini jumlahnya ada 5, yaitu kidam bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wadahniyah. Yang ketiga ada sifat ma'ani, sifat yang digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain karena dibuktikan dengan panca indera. Adapun sifat tersebut yaitu kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Yang kemudian ada sifat maknawiyah, sifat yang berhubungan dengan sifat mauni, jumlahnya ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, dan mutakaliman.
Kemudian ada nama-nama Allah, yaitu nama-nama Allah yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah lagi baik. Nama-nama indah ini atau Asmaul Husna ini tercantum dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Af'al atau perbuatan Allah adalah perbuatan Allah, bahwa segala yang ada, yaitu alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia, adalah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adanya bumi, adanya langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, yang lainnya merupakan perbuatan Allah. Kemudian ada macam-macam tauhid yang termasuk ke dalam ilmu akidah, yang bertujuan untuk membuka wawasan umat Islam tentang cara meningkatkan keimanan dan beragama. Tauhid dimaknai sebagai mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan memiliki segala kesempurnaan. Di bawah ini ada 4 macam tauhid, yaitu at-tauhidul asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Yang kedua ada at-tauhidu ar-rububiyah, yang mengesankan Allah adalah hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Yang ketiga ada at-tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadatan, baik yang zahir maupun batin. Kemudian yang keempat ada at-tauhid al-mulkiyah, yaitu tauhid mulkiyah, yang berarti mengimani Allah yang kekal sebagai al-malik, raja atau penguasa di alam semesta. Kemudian materi selanjutnya ada la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang paling utama bagi umat Islam. Kalimat la ilaha illallah juga menjadi sumber penciptaan, perintah, sumber pahala, dan hukuman. Kalimat la ilaha illallah merupakan memiliki arti tiada Tuhan selain Allah menurut syariat. Kalimat la ilaha illallah yaitu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, sebab hanya Dia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan sebagai sifat yang mutlak, dan kebersamaannya tidak akan diraih oleh siapapun kecuali hanya Dia sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya menyembah Allah yang maha suci dan maha tinggi, tercapai kehidupan yang baik. Jadi memang di dalam hidup ini seorang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan cobaan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan janganlah engkau heran karena terjadinya kesukaran selama engkau masih tinggal di negeri ini atau dunia ini, dalam surat Al-Hikam ayat ke-32. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pelafalan yang kurang tepat atau kekurangan. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.